Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen karir. Yang pertama adalah pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dari minat ini dengan cara yang paling efektif. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan, menurut Kudarit 1976. Istilah-istilah dalam karir. Karir hari ini adalah karir sebagai tangga ke atas dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau fokus pada pekerjaan dan pemberi kerja. Kontrak psikologi adalah perjanjian tidak tertulis yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja. Kemudian peran karyawan dalam manajemen karir. Peran pemberi kerja dalam manajemen karir, yaitu berupa coaching dan mentoring. Kemudian metode manajemen karir karyawan. Ada workshop, yaitu perencanaan karir, pelatihan karir, rencana pengembangan karir. Selanjutnya adalah jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Jalur karir selalu bersifat ideal dan normatif. Artinya, dengan asumsi setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama dengan pegawai lain, maka setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai karir tertentu. Jalur karir memiliki suatu fokus secara historis pada mobilitas ke atas di dalam suatu pekerjaan tertentu. Terdapat 4 jalur karir yang biasa digunakan oleh organisasi, yaitu 1. Jalur karir tradisional adalah suatu tipe jalur karir di mana karyawan mengalami kemajuan secara vertikal ke atas di dalam suatu organisasi dan suatu jabatan tertentu ke jabatan berikutnya. Kedua, jalur karir jaringan adalah jalur karir yang meliputi urutan-urutan atau sekuen jabatan secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, jalur karir lateral adalah jalur karir yang memungkinkan seseorang memperoleh revitalisasi dan menemukan tantangan baru pada jenjang posisi yang sama. Keempat, jalur karir rangkap adalah jalur karir ganda yang diberikan kepada seseorang karena pengetahuan teknisnya sebagai penghargaan kepadanya. Berikutnya adalah dasar-dasar manajemen karir. Manajemen karir memiliki dasar-dasar yang telah dibagi ke dalam 3 bagian. Berikut adalah bagian dari dasar-dasar manajemen karir, yaitu 1. Manajemen adalah adanya proses dalam mengatur sesuatu tugas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi demi untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, pengembangan karir adalah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh suatu lembaga, organisasi, maupun oleh seorang individual untuk memperluas kesempatan karir dan kesadaran terhadap sasaran karir yang dituju. 3. Perencanaan karir adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh individual dalam mengarahkan karirnya melalui cara yang dapat
memberikannya sebuah kepuasan secara individual. Berikutnya tujuan manajemen karir. 1. Mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan. 2. Meningkatkan jumlah tenaga berbakat untuk mendapatkan promosi. 3. Menyatakan minat pada karyawan. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. 5. Mengurangi turnover karyawan. 6. Memungkinkan manajer untuk menyatakan penghargaan terhadap anak buahnya. 7. Menciptakan citra proses rekrutmen yang positif. Manfaat dari manajemen karir. 1. Pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas dipromosikan di masa depan, dan dengan demikian suplai internal melalui karyawan dari dalam perusahaan dapat lebih terjamin. 2. Perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota organisasi menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen organisasional yang lebih besar di kalangan pegawai. 3. Dengan adanya sasaran karir yang jelas, para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi tersebut untuk kemudian dibuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efektif dan produktif, dibarengi oleh perilaku positif, sehingga organisasi semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. 4. Mendorong para pekerja untuk tumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional. Kemudian adalah perencanaan manajemen karir. Perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan untuk mengisinya secara sistematis. Langkah-langkah perencanaan karir. 1. Menilai diri sendiri. 2. Menetapkan tujuan karir. 3. Menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 4. Melaksanakan rencana-rencana. Perencanaan karir di tingkat organisasi. Perencanaan karir di tingkat organisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan atau mengidentifikasi hal-hal berikut. 1. Profil kebutuhan pegawai. Profil kebutuhan pegawai adalah gambaran atau kuantitatif dan kualitatif pegawai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 2. Deskripsi jabatan. Selain membuat profil kebutuhan pegawai, organisasi juga harus membuat deskripsi jabatan atau pekerjaan. 3. Peta jalur karir adalah gambaran yang berisi berbagai nama jabatan atau job title beserta alur-alur yang menghubungkan satu jabatan dengan jabatan yang lain. 4. Mekanisme penilaian kinerja pegawai. Karir pegawai berkaitan erat dengan kinerja pegawai. Karena itu, kinerja pegawai harus dinilai secara akurat. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme penilaian yang jelas. Selanjutnya, perencanaan karir individual pegawai. 1. Analisis
analisis kebutuhan karir individu. Analisis kebutuhan karir individu dalam hubungannya dengan karir pegawai adalah proses mengidentifikasi potensi atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh seorang pegawai. 2. Pemetaan karir individu. Pemetaan karir individu adalah suatu proses untuk menggambarkan prospek karir seseorang pegawai, termasuk penjelasan tentang tingkat kesiapan di pegawai itu untuk memangku jabatan tertentu. Tiga, penilaian kinerja individu. Penilaian kerja individu sesungguhnya merupakan usaha untuk mencari bukti-bukti nyata tentang kualitas kinerja seorang pegawai. 4. Identifikasi usaha untuk mencapai tujuan karir. Sebaiknya, organisasi maupun pegawai yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk berusaha agar perjalanan karir pegawai tidak tersedat, apalagi berhenti. Berikutnya adalah proses manajemen karir. Proses manajemen karir dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, Career Exploration, didasarkan pada tingkat exploration behavior, dikembangkan oleh vocational psikologis. Exploration behavior mental atau fisik aktivitas seseorang. Dalam hal ini, diperlukan informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan. Tahap 2, Development of Career Goal. Menurut goal setting theory, tujuan akan mempengaruhi perilaku melalui direct attention, stimulation effort, serta facilitating the development strategies atau look and learn, kemampuan dan keahlian lewat pengalaman kerja. Jadi, kemajuan karir diperoleh dalam pengabdian. Tahap 3, Political System, terutama pada perusahaan yang quasi-matrix seperti perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek kompleks yang ada dalam organisasi. Oleh James Rosenbaum disebut sebagai metode alokasi turnamen, yakni bersaing untuk memperebutkan kesempatan. Kemudian, apa saja kriteria yang menentukan efektivitas karir? 1. Kinerja. Gaji dan posisi adalah indikator yang lebih populer dalam kinerja karir. Semakin cepat gaji seseorang meningkat dan semakin tinggi kedudukannya, maka semakin tinggi pula kinerja karirnya. 2. Sikap. Konsep sikap mengacu pada cara orang-orang memandang dan mengevaluasi karir mereka. 3. Kemampuan adaptasi. Orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan itu dan tidak mempraktikkannya dalam karir, mereka akan segera mengalami kesulitan dan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, pedoman dalam manajemen karir. Pertama, berikan pekerjaan awal yang menantang. Kedua, berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Ketiga, bersikap menuntut. Keempat, adakan rotasi pekerjaan dan pelacakan pekerjaan. Kelima, tingkatkan penilaian prestasi yang berorientasi pada karir. Keenam, dorongan aktivitas perencanaan karir. Selanjutnya adalah siklus hidup manajemen karir. Yang pertama, membuat keputusan promosi. Apakah senioritas atau kompetensi aturan? Bagaimana mengukur kompetensi?
apakah proses formal atau informal, bentuknya vertikal, horizontal, atau lainnya, menghilangkan hambatan, meningkatkan jaringan dan mentoring, mengadopsi jalur karir yang fleksibel. 2. Mengelola transfer. 3. Mengelola pensiun. Kemudian, apa keuntungan yang diperoleh manajer SDM dari manajemen karir? 1. Menyatukan strategi dan kebutuhan staffing internal. 2. Mengembangkan karyawan-karyawan yang dapat dipromosikan. 3. Memfasilitasi penempatan karyawan. 4. Membantu menciptakan keberagaman pekerjaan. 5. Memperkecil perpindahan atau turnover. 6. Membuka saluran potensi karyawan. 7. Memuaskan kebutuhan individu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.